Shalom, berjumpa kembali dalam Translation Diary. Jadi kita bisa melihat pada hari ini saya di ulangan 17:15. Saya tertarik membahas tentang raja. Jadi ketika bangsa itu datang ke tanah perjanjian, lalu mereka berpikir gitu ya, mengingini suatu pemimpin, dikatakan ingin memiliki seorang raja atas diriku sendiri seperti semua bangsa di sekitarku. Jadi sebenarnya secara desain rancangan Tuhan, sepertinya Tuhan tidak terlalu mengingini ada raja sebenarnya. Jadi sistem kepemimpinan yang dianut itu sepertinya adalah model para hakim. Jadi pemimpin di antara para suku, yang lalu ada pemimpin utama yang mengepalai bangsa dan itu dipilih Tuhan. Contohnya adalah kitab Hakim-Hakim, contohnya yang terakhir ya Samuel begitu ya. Jadi siapa yang terpilih itu dipimpin Tuhan dan ini bisa berganti-ganti ya. Jadi sistem pemerintahnya adalah federal. Jadi setiap suku akan punya pemimpin sendiri, lalu ada satu pemimpin nasional yang dipilih oleh Tuhan begitu. Tetapi di ulangan 17 ini kan sebelum ada kerajaan ya, ternyata Mose ini sudah membuat hukum gitu, kelak gitu. Jadi dia udah tahu ya, kelak kamu akan mengingini seorang raja. Nah, kalau kamu ingin seorang raja, dia memberi batasan-batasan begitu. Satu, dia harus di antara saudara-saudaramu. Jadi tidak boleh orang asing. Jadi dia tidak setuju adanya penjajahan gitu ya. Kamu harus dipimpin oleh orang sendiri. Hanya raja ini tidak boleh mendapatkan banyak kuda. Jadi karena dilarang, karena kuda itu kan produk di masa itu, kuda itu produk Mesir ya, untuk tentara Mesir. Jadi kavaleri, pasukan berkuda Mesir itu sangat kuat dan itu menjadi simbol kerajaan. Tetapi untuk bangsa ini tidak boleh begitu. Jadi kamu tidak boleh memiliki kavaleri. Ini menarik. Jadi kerajaan ini tidak boleh punya pasukan berkuda. Kemudian saya tertarik ke yang lebih bawah karena ini sering kita hadapi di dalam kasus-kasus ya, mungkin sampai sekarang. Dia tidak boleh mengambil banyak istri untuk dirinya sendiri. Hatinya tidak boleh berpaling. Jadi sepertinya larangan punya istri ini terkait dengan hati. Hatinya bisa berpaling. Nah, contohnya Salomo itu memang berpaling. Jadi ketika masa tuanya, karena begitu banyak istri, tiap istri akan diberi ruangan tersendiri, wilayah tersendiri, mungkin istana tersendiri, lalu diberi otonomi begitu ya, otonomi untuk menjalankan rumah itu. Jadi termasuk di dalam membawa agamanya, membawa tuhan-tuhan asing, membawa berhala-berhalanya begitu, lalu ditaruh di istana. Dan ini endingnya ya kita melihat bangsa ini menyembah tuhannya bangsa asing begitu. Jadi penyembahan kepada tuhannya bangsa asing inilah yang menjadi perhatian begitu. Dengan dasar bahwa banyak istri. Dan ini terjadi di masa Salomo. Kemudian di masa Daud bapaknya sebenarnya ada juga, cuman berpalingnya itu tidak tentang penyembahan berhala, tetapi tentang dosa. Jadi raja ini itu dia berbuat dosa, Raja Daud ya. Daud berbuat dosa membunuh orang karena masalah istri. Dan dia ingin memperbanyak istri kan. Dia ingin mengambil istri Uriyahu. Nah, kalau kalian melihat di ayat 18 di sini ya.
akan terjadi ketika dia duduk di singgasana raja kerajaannya, dia harus menulis untuk dirinya sendiri 2 salinan dari Torah ini pada sebuah gulungan di hadapan muka para Kohen. Jadi seorang raja itu diwajibkan menyalin hukum Torah itu sebanyak 2 kali, minimal mungkin begitu. Jadi dia harus menyalin sendiri. Jadi kenapa dia harus menyalin sendiri? Berarti dia harus baca tulis, tidak boleh buta huruf. Terus dia juga harus, karena nulis itu kan berarti harus berpikir, harus mengerti. Jadi harapannya dengan menulis itu dia akan mengerti isinya. Dengan jadi raja dia mengerti hukum, maka dia akan menjalankan negara atau pemerintahan itu berdasarkan hukum. Nah, inilah yang sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Mose ketika menyatakan di ayat 18 ini. Di ayat 19 itu harus ada bersamanya kitab itu. Dia harus membacanya seumur hidup sehingga belajar takut akan Tuhan dan menjaga perkataan Torah ini untuk ketetapan-ketetapannya. Agar hatinya tidak tinggi hati terhadap saudaranya dan seterusnya. Nah, inilah. Jadi seorang raja itu harus berdasarkan hukum. Harus belajar kitab hukum, bahkan wajib menyalin hukum itu sebanyak 2 kali dan harus dibaca seumur hidupnya. Jadi inilah standar seorang raja, dia harus memegang hukum. Nah, jadi nanti di dalam Sanhedrin El Sadik, pemimpinnya juga harus menyalin 2 kali dan harus menghakimi, harus memerintah dengan ketetapan-ketetapan hukum di dalam kitab itu yang dia salin. Baik, demikianlah Translation Diary tentang hukum. Jadi seorang raja harus belajar hukum dan menaatinya. Yeshua Mashiach memberkati kita semua.